Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa sih arti menjadi seorang muslim? Apakah cukup dengan identitas ataukah ada ukuran lain yang lebih dalam? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, seorang muslim adalah yang kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Kalimat yang sederhana tapi dampaknya besar sekali di tengah realita sosial hari ini, dari konflik kecil di media sosial, ucapan-ucapan yang menyakiti hingga perbuatan merugikan orang lain. Hadis ini terasa sangat relevan. Mari kita sama-sama menelusuri makna hadis ini, tidak hanya secara teks tapi juga bagaimana ia bisa menjadi cermin diri dan pedoman hidup di zaman sekarang. Ar-Rabi'ah, babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Haddatsana Adamu bin Abi Iyasin qala haddatsana Syu'batu an Abdillahi bin Abi Safari wa Ismaila an Sya'bi an Abdillahi bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Qala Abu Abdillahi wa qala Abu Muawiyata haddatsana Dawudu an Amirin qala sami'tu Abdallahi ya'ni ibna Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Abdul A'la an Dawuda an Amirin an Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab keempat, seorang muslim adalah jika kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Abi Safar dan Ismail, dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim adalah jika kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Sementara muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Abu Abdillah Al-Bukhari berkata, Abu Muawiyah berkata, Daud meriwayatkan kepada kami dari Amir, ia berkata, aku telah mendengar Abdullah meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdul A'la berkata dari Daud, dari Amir, dari Abdullah, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 10 ini tercantum juga pada hadis nomor 6484. Syarah hadis. Perkataan babun, bab. Kata bab tidak tercantum dalam riwayat Al-Asili. Demikian pula kata bab juga tidak tercantum di sejumlah tempat dalam naskah riwayatnya itu. Padahal dalam naskah ini terdapat kata bab. Kata bab dibaca dengan tanwin, babun. Namun kata ini boleh juga dibaca domah, babu, karena mudhof kepada kalimat atau redaksi hadis yang ada sesudahnya. Hanya saja riwayat-riwayat Sahih Al-Bukhari tidak ada yang mencantumkannya seperti itu. Perkataan al-muslimu, seorang muslim. Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis ini sebagai judul tanpa mengubah redaksinya. Perkataan Abi Iyasin, Abu Iyas, namanya adalah Nahiyah menurut satu pendapat. Namanya Abdurrahman. Perkataan Abi Safar, Abu Safar, namanya adalah Sa'id
bin Yahmadu. Dia dan Ismail meriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Sedangkan Abdullah bin Amru adalah Abdullah bin Amru bin Al-As, seorang sahabat Nabi, putra seorang sahabat. Perkataan al-muslimu, seorang muslim. Ada yang mengatakan bahwa alif lam pada kata al-muslimu di sini berfungsi untuk menunjukkan kesempurnaan, yakni muslim yang sempurna. Seperti ungkapan Zaidun ar-rajulu, maknanya Zaid adalah seorang laki-laki yang sempurna kejantanannya. Namun apakah setiap orang yang memiliki sifat yang disebutkan dalam hadis sudah dikatakan sebagai muslim yang sempurna? Jawabannya, maksudnya adalah sempurna bagi yang tetap memperhatikan cabang-cabang keimanan lainnya. Al-Khotobi berkata, muslim yang paling utama adalah yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Penggunaan sebuah sifat seperti muslim misalnya untuk menunjukkan kesempurnaan sesuatu merupakan hal yang biasa dipakai dalam bahasa Arab. Mungkin juga maksudnya adalah menjelaskan tanda-tanda yang menunjukkan keislaman seseorang, yaitu orang lain bisa terhindar dari gangguan lisan dan tangannya, sebagaimana sifat mengganggu tersebut juga merupakan tanda kemunafikan seseorang. Boleh jadi maksudnya ialah mengisyaratkan untuk mendorong seorang hamba agar bermuamalah dengan baik terhadap Allah. Sebab jika ia mampu bermuamalah dengan baik terhadap saudara-saudaranya seiman, tentunya ia lebih mampu untuk bermuamalah dengan baik terhadap Allah. Dalam ilmu usul fiqh, perkara ini termasuk dalam kaidah tanbih bil adna alal a'la, mengingatkan dengan yang bawah terhadap yang atas. Catatan penting, penyebutan kaum muslimin merasa aman pada penggalan hadis di atas adalah menurut kewajarannya, sebab menjaga agar seorang muslim tidak mengganggu saudaranya sesama muslim termasuk perkara yang sangat ditekankan. Sebaliknya, orang-orang kafir pada asalnya wajib diperangi, meski di antara mereka ada yang tidak boleh diganggu. Penggunaan kata jamak muzakkar al-muslimun hanyalah berdasarkan pada keumuman semata, sebab kaum wanita pun termasuk ke dalam cakupan kata yang berbentuk jamak muzakkar tersebut. Dalam hadis disebutkan secara khusus gangguan lisan, karena lisanlah yang mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Demikian pula dengan tangan, karena kebanyakan perbuatan dilakukan oleh tangan. Namun makna hadis tersebut cakupannya umum bagi gangguan lisan, bukan tangan. Sebab lisan dapat digunakan untuk menyakiti orang yang telah lalu, orang yang ada sekarang, dan orang yang akan datang. Lain halnya dengan tangan. Memang benar, dalam hal ini tangan juga mungkin digunakan untuk melakukan apa yang dilakukan lisan, yakni melalui tulisan. Sebab tulisan juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Terdapat pengecualian secara syar'i dari semua ini, yaitu memukul orang yang bersalah dalam rangka melaksanakan hukuman atau takzir, hukuman yang belum ada bentuk dan kadar ketentuannya dalam syariat. Ia tidak termasuk dalam pengertian hadis di atas. Ada rahasia tersembunyi di balik penggunaan istilah lisan atau lidah dalam hadis di atas dan bukan perkataan. Karena penggunaan istilah lisan atau lidah ini bisa mencakup orang yang menjulurkan lidahnya untuk mengejek orang lain. Begitu pula dengan penyebutan tangan dan bukan anggota tubuh lainnya, karena tangan ini mencakup tangan secara maknawi, yaitu menguasai hak orang lain secara tidak sah. Keterangan tambahan, dalam hadis tersebut digunakan beberapa bentuk gaya bahasa, salah satunya adalah tajnis istiqo, kesamaan jenis akar kata, yakni antara kata salima
dan muslimun. Hal semacam ini banyak ditemukan di dalam hadis. Perkataan wal muhajiru, sementara muhajir. Kata al-muhajiru memiliki makna yang sama dengan kata al-hajiru, orang yang berhijrah. Meskipun wazan al-mufa'ilu berarti bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau saling berbuat. Akan tetapi artinya di sini untuk satu orang saja berbuat. Seperti kata al-musafiru. Boleh jadi makna al-muhajiru sesuai dengan wazan al-mufa'ilu, saling berbuat. Sebab manakala orang yang berhijrah itu meninggalkan tanah airnya, maka seolah-olah tanah airnya menjauh darinya. Hijrah terbagi dua, hijrah lahir dan hijrah batin. Hijrah batin adalah meninggalkan ajakan nafsu jahat dan syaitan. Sedangkan melarikan diri demi menyelamatkan agama dari fitnah atau kesesatan disebut hijrah lahir. Kalimat tersebut ditujukan kepada kaum muhajirin agar mereka tidak berpuas diri hanya dengan melakukan hijrah dalam arti kata meninggalkan tanah air mereka saja, tetapi juga agar mereka berhijrah dalam arti kata melaksanakan perintah syariat dan menjauhi larangannya. Ada kemungkinan bahwa Rasulullah mengucapkan perkataan ini setelah hijrah berakhir, yaitu setelah ditaklukkannya kota Mekah, dengan tujuan untuk menggembirakan hati orang-orang yang belum sempat berhijrah. Beliau menjelaskan bahwa hakikat hijrah dapat diperoleh oleh siapa saja yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Kedua kalimat atau dalam sabda Nabi di atas mencakup berbagai macam makna yang mengandung hikmah dan hukum. Catatan penting, hadis ini termasuk salah satu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sedangkan Muslim tidak meriwayatkannya. Lain halnya dengan hadis-hadis marfu' sebelumnya. Meski demikian, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis ini dari jalur lain. Sementara itu, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan redaksi tambahan atas hadis ini secara sahih dalam kitab Al-Mustadrak yang bersumber dari Anas, yaitu al-mu'minu man amanahu an-nas. Seorang mukmin adalah orang yang apabila orang lain merasa aman dari gangguannya. Sepertinya Imam Al-Bukhari mencukupkan dengan riwayat di atas karena secara makna hadis ini sudah mencakup tujuan yang dimaksud. Wallahu a'lam. Perkataan waqala Abu Muawiyah haddatsana Daud. Abu Muawiyah berkata, Daud meriwayatkan kepada kami. Daud di sini adalah Daud bin Abi Hind. Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Ibnu Asakir dari Amir. Amir di sini adalah Asy-Sya'bi yang disebutkan dalam sanad sebelumnya. Maksud Imam Al-Bukhari mencantumkan riwayat mu'allaq ini adalah untuk menunjukkan bahwa Asy-Sya'bi mendengar riwayat ini dari sahabat. Hal yang mendorong Al-Bukhari melakukan tindakan ini, mencantumkan riwayat mu'allaq, adalah karena hadis ini pun diriwayatkan oleh Uhaib bin Khalid dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari seorang laki-laki, dari Abdullah bin Amru. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Mandah. Jika berdasarkan kepada hal itu, maka boleh jadi Asy-Sya'bi pada awalnya mendengar riwayat ini berasal dari Abdullah bin Amru. Kemudian setelah itu barulah ia mendengarnya langsung dari Abdullah. Dalam riwayat mu'allaq yang kedua, Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa Abdullah yang tidak disebutkan binnya atau keterangan nasab pada riwayat kedua di atas adalah Abdullah bin Amru yang telah dijelaskan pada riwayat kawannya, riwayat Abu Muawiyah. Riwayat mu'allaq dari Abu Muawiyah telah diriwayatkan secara mausul oleh Ishaq bin Rahawai dalam musnadnya. Riwayat ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dari jalur yang sama. Lafaznya, aku mendengar Abdullah bin Amru berkata, demi Rob pemilik rumah ini, Ka'bah,
Sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-muhajiru man hajaro as-sayyi'ati wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Muhajir adalah orang yang menjauhi perbuatan buruk, dan seorang muslim adalah orang yang jika manusia merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dari sini dapat diketahui bahwa tujuan Al-Bukhari hanya mencantumkan matan asli dari hadis tersebut. Yang dimaksud dengan manusia pada hadis di atas adalah kaum muslimin. Hal ini sebagaimana yang tersebut dalam hadis mausul sebelumnya. Alasannya, karena secara umum kaum muslimin juga disebut manusia. Secara umum ia diarahkan kepada makna manusia yang sempurna. Sementara tidak ada manusia yang lebih sempurna selain kaum muslimin. Mungkin juga kata tersebut dipahami dalam pengertian umum, yaitu semua manusia, dengan pengecualian apabila gangguan itu dilaksanakan menurut kehendak syar'i. Meskipun secara mutlak pengecualian seperti ini harus ada. Misalnya dalam pelaksanaan hukuman atas seorang muslim, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat sekalian, dari hadis ini kita belajar bahwa menjadi muslim bukan sekedar identitas, melainkan hadirnya rasa aman bagi orang lain dari lisan kita, dari perbuatan kita, dan hijrah sejati bukan hanya berpindah tempat, melainkan berpindah dari keburukan menuju ketaatan. Mari kita renungkan, sudahkah orang lain merasa tenang ketika berinteraksi dengan kita? Karena ukuran keimanan itu bukan hanya apa yang kita klaim, tapi juga apa yang orang lain rasakan dari akhlak kita. Semoga hadis ini menjadi pengingat sekaligus motivasi agar kita terus memperbaiki diri dalam bermuamalah kepada sesama, dan tentu saja dalam beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.